Haleluya, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang tiada hentinya setiap hari selalu cukup bagi kami. Mengucap syukur buat waktu demi waktu kami masih punya kesempatan Tuhan untuk selalu mendengar isi hatimu. Kami percaya kembali hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan bahkan kami dinasehati oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kami. Tuhan, Engkau gak pernah tinggalin kami, Engkau sangat mengasihi kami. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, Engkau punya yang terbaik bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Saya cuma mau kasih tahu aja sama Bapak Ibu, mungkin karena Bapak Ibu udah kebiasaan ada di sini. Ini menurut saya. Saya udah 28 tahun pelayanan. Bagi saya suasana penyembahan yang bagi saya the best di Indonesia itu ada di Bethany Nginden. Saya selalu katakan sama teman-teman saya dan bahkan semua teman saya, bahkan semua kenalan keluarga saya yang pernah mampir ke sini. Bahkan mereka menyempatkan diri untuk mampir di sini. Semuanya bilang hal yang sama. Jadi itu sebabnya mungkin Bapak Ibu karena udah kebiasaan di sini, ya banyak orang yang menonton streaming atau YouTube daripada Bethany Nginden, khususnya praise and worship. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu adalah pilar-pilar yang luar biasa di tempat ini. Dan itu sebabnya saya percaya kalau kita dikaruniai Tuhan dengan DNA seperti ini, harusnya juga setiap kali kita pulang dari tempat ini, kehidupan kita jadi penyembahan yang hidup juga bagi Tuhan. Ya, hari ini saya berikan judul khotbah saya, Sekolah Karakter, Sekolah Kehidupan, karena ada korelasi yang sangat luar biasa yang Paulus ajarkan di Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima itu nanti lebih detailnya nanti kita bahas di Paskah aja. Karena di awal itu ada pendamaian. Tuhan mendamaikan manusia dan apa itu arti pendamaian. Kemudian di ujung daripada itu semuanya disebut Roma 5 ayat 1-5. Di ujung daripada pendamaian itu ada pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah prinsip yang Paulus ajarkan yang sangat-sangat dahsyat sekali. Itu sebabnya itu adalah kehidupan kekristenan. Roma 5 ayat 1-5 itu adalah sebuah proses di mana kita mengalami proses justification, proses kita dibenarkan sama Kristus Yesus. Kemudian di tengah-tengah itu sampai kepada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu ada sebuah prinsip yang hari ini kita sedang jalani, yaitu sanctification, yaitu kita dikuduskan. Jadi kita terima Yesus, kita dibenarkan secara posisi. Kemudian hari ini sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita dikuduskan setiap hari, kita mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi berarti karakter kita terus dibentuk sama Tuhan. Nah itu prosesnya. Sampai pada akhirnya, ketika dikatakan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena itu pastinya berbicara tentang glorification. Bahwa masa depan saya dengan saudara itu sungguh indah. Itu adalah proses di mana kita dimuliakan bersama dengan Dia. Kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi yang namanya stres, depresi, masalah dalam hidup. Itu adalah nanti kekekalan bersama dengan Kristus. Nah itu sebabnya di tengah-tengah itu yang namanya sanctification, dikuduskan, pembaharuan budi, itu adalah sebenarnya perjalanan orang Kristen. Saya udah pernah jelasin berkali-kali, orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dan tujuan daripada ini semuanya setiap hari adalah Tuhan mau supaya karakter kita dibentuk, diubahkan tiap hari. Tiap hari, catat itu baik-baik, tiap hari. Gak pernah ada bisa satu titik di mana kita mengatakan, oh saya udah mentok pertumbuhan saya. Gak bisa. Gak bisa. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pertumbuhan itu, sekolah kehidupan itu terjadi selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya kekristenan berbicara soal karakter, ya karakter ilahi, bukan ritual-ritual sebenarnya. Ritual yang kita lakukan di dalam gedung gereja seperti ini dan lain sebagainya, ini adalah sarana yang bisa membantu kita. Itu sebabnya saya selalu tegaskan jangan dikultuskan. Jangan dikultuskan yang namanya organisasi dan lain sebagainya. Hormati, sikapnya harus dihormati. Hormati agama Kristen, hormati ritual. Bahkan gereja-gereja ritualnya berbeda-beda. Ya,
Jadi bukan itu tujuannya, itu sarananya. Kemudian tujuan kita adalah karakter yang diubahkan hari lepas hari. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan dari semula ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kristus menjadi gambaran bagi hidup kita. Perhatikan kalimat-kalimat ini, ya. Gambar diri Tuhan, gambar dan rupa Tuhan, imago Dei, itu diberikan kepada semua orang. Catat itu baik-baik. Buktinya terlalu banyak, saya nggak punya waktu untuk banyak ayat-ayatnya lah. Salah satu ayat yang pertama itu diberitakan itu di Kejadian 1 ayat 26. Semua manusia diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Sama aja orang-orang yang non-believers, orang yang belum percaya. Sama, mereka juga diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Itu sebabnya selalu ada ruang hampa di dalam hidupnya manusia. Ketika mereka akan selalu mencari pribadi yang bisa masuk pas buat dirinya itu. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang ateis, orang yang agnostik, orang yang merasa hidupnya benar bahwa dan mereka membangun kubu-kubu pertahanan menentang pengenalan akan Tuhan, dikatakan di firman Tuhan, hidupnya pasti kosong, gak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Mereka bisa bilang di permukaan, oh saya udah puas-puas aja kok hidup saya, jangan diganggu, inilah jalan hidup saya. Udah pasti kalau nanti mereka bertemu dengan Tuhan, mereka akan mengatakan hal yang sama seperti semua yang katakan. Saya gak pernah rasa kelegaan seperti ini, saya gak pernah rasakan kepuasan seperti, udah terlalu banyak lah. Saya udah berhadapan sama orang ateis, agnostik udah banyak dalam hidup saya. Dan ujung-ujungnya ketika mereka terima Yesus, itu kalimat yang keluar dari mulut mereka. Wow, saya gak pernah tahu bahwa ada sosok pribadi yang menjawab kelegaan, menjawab bagi kepuasan hidup saya. Manusia di dalam dunia ini mencari yang namanya kesenangan dan ketenangan. Itu letaknya di dalam jiwa. Kita udah pernah belajar juga di tempat ini. Ketenangan sama kesenangan itu yang sering kali disalah artikan itu adalah damai dan sukacita. Damai dan sukacita adalah buah roh. Itu gak bisa diusik sama iblis. Itu pemberian kerajaan sorga. Yang terjadi di dalam jiwa manusia itu kesenangan dan ketenangan. Kesenangan dan ketenangan itu bukan sukacita atau damai. Kesenangan, orang cari kesenangan untuk membuat dirinya puas. Orang mencari ketenangan untuk membuat dirinya lega. Ya. Yang satu kepuasan, yang satu kelegaan. Tenang. Tapi, catat ini baik-baik. Kesenangan sama ketenangan sama yang namanya kesenangan. Yang letaknya di dalam jiwa. Itu sifatnya semu. Sifatnya semuanya sementara. Makanya saya percaya ketika orang bilang gini, oh saya kalau ambil narkoba saya tenang pak. Oh saya percaya. Saya kalau lagi melakukan dosa saya ada rasa senang pak. Saya percaya, I agree with you. Tapi itu ada masa kadaluarsanya, betul tidak? Oh iya. Itu sebabnya orang yang ambil narkoba yang baru saya ngomong sama teman saya. Bill, gue kalau ngambil narkoba gue tenang. Bahkan ada jenis narkoba tertentu buat gue ketawa-ketawa gue jadi senang. Tapi sesaat toh iya. Dan lo akan nagih lagi kan? Iya. Dan hancur hidup lo kan? Iya. Tuh. Jadi ketenangan sama yang namanya kesenangan di dalam jiwa gak akan pernah memberikan yang namanya kelegaan dan kepuasan yang permanen. Gak akan. Tapi damai sejahtera sama sukacita yang Tuhan siapkan di dalam roh, makanya namanya buah roh, itu gak bisa diusik sama iblis. Makanya banyak orang Kristen berhadapan sama masalah, mereka bilang gini, ketenangan gak ada, kesenangan gak ada, tapi damai sejahtera dan sukacita melingkupi diri saya. Bahkan banyak orang Kristen bilang begini, saya belum dapat jawaban doa, tapi saya udah lega dan puas. Itu anak Tuhan, itu kerajaan sorga, itu warga kerajaan sorga, punya privilege kehormatan seperti itu. Itu sebabnya itu gambar dan rupa Tuhan. Kita kalau membahas imago Dei aja, itu bisa dalamnya luar biasa. Nah itu sebabnya semua orang diciptakan itu, kita juga begitu sebagai anak Tuhan. Nah seringkali gambar dan rupa Tuhan itu tidak terlihat karena tertutup sama sampah dunia.
Tertutup mungkin sama masa lalu kita, tertutup juga mungkin sama apa yang kita sedang serap hari ini di sekeliling kita. Kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati sama roh kita, yaitu mata sama telinga, sampah yang masuk bisa menutup gambar dan rupa Tuhan sehingga tindakan dan perkataan kita tidak mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. Itu sebabnya kehidupan kita pembaharuan budi itu tiap hari. Tiap hari. Nah, di dalam prinsip ini, di dalam prinsip sekolah karakter. Prinsip sekolah karakter. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, sekolah karakter dimulai. Gak ada uang pangkalnya. Gak ada uang sekolahnya. Sekolah karakter dimulai. Masalahnya yang harus diselesaikan dari sekolah karakter adalah diri kita. Jadi tangkap prinsip ini baik-baik, masalahnya bukan orang lain, masalahnya bukan Tuhan, bukan keadaan kondisi kita, masalahnya kita. Catat itu baik-baik. Jadi stop salah-salahin orang, stop salah-salahin Tuhan, stop salahin masalah. Diri kita adalah sumber masalahnya. Sesederhana itu. Kalau prinsip ini kita pegang, kita menjadi orang yang akhirnya teguh di dalam Tuhan nantinya. Jadi jangan tuntut lagi orang lain berubah. Banyak orang kasih tahu saya, Pak tolong Pak kasih tahu dia, Pak kasih tahu dia nggak berubah gini-gini. Saya bilang, kamu dulu yang berubah. Kalau kamu berubah, kamu akan menularkan kebenaran kepada orang di sekitarmu. Ada titik tertentu di mana engkau bisa kasih tahu orang dan orang itu udah nggak bisa dikasih tahu. Bahkan ada orang-orang yang terdekat dengan kita, yang tadinya dekat sama kita menjadi toksik hidupnya, dan kita harus jaga jarak sama dia. Bukan musuhin, bukan silent treatment. Saya tidak pernah setuju orang yang ngediemin orang. Itu gak sopan dan itu tidak alkitabiah. Tapi toksik, orang toksik dijauhi supaya kita juga tidak tercemar, no problem. Bahkan ada keluarga kita yang seperti itu kok. Ya itu kita harus punya hikmat. Ada titik tertentu kita bisa kasih nasihat sama dia, dan ketika udah gak bisa dikasih tahu lagi, ya udah kita hanya di dalam taraf, ya udah saya mendoakan dia deh. Diajak ngomong empat mata gak bisa juga, ya udah doain aja. Jadi ingat, masalahnya adalah kita. Kita kalau punya gigi yang bolong, terus kita minum air es, ngilu gak? Ngilu ya? Yang salah bukan air esnya, yang salah giginya. Tambel aja giginya, pasti beres. Jadi jangan salah-salahin yang lain, jangan salah-salahin yang ada di luar. Kembali lihat diri kita sendiri, masalahnya saya. Saya yang harus berubah, saya yang harus bertumbuh. Petrus katakan bertumbuh di dalam kasih karunia supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Tempat kuliahnya di mana? Sekolah karakter. Di profesi kita masing-masing. Di antara kita ada yang fungsinya sebagai ayah, sebagai istri, sebagai bapak, ibu, anak. Ada juga yang berfungsi kita di hari Senin sampai Jumat sebagai karyawan, sebagai owner, sebagai orang yang kuliah, mungkin sebagai student, mahasiswa. Itu tempat kuliahnya. Dimanapun kita berada, sesuai sama fungsi dan profesi kita masing-masing. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya itu buka aja 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu mata pelajarannya. Jangan kaget kalau kita baca mata pelajarannya kita belum lulus semua. Jadi jangan kaget, tenang aja, Tuhan sayang kok sama kita. Itu sebabnya kita punya Tuhan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan begini. Kasih itu sabar, ini mata pelajarannya nih. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu mata pelajarannya. Dan ingat, definisi daripada kasih, semua kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Itu sebabnya mata pelajaran. Lawan daripada sabar itu tidak sabar. Lawan daripada kasih semuanya adalah perasaan. Lawan daripada sabar tidak sabar. Mau punya perasaan tidak sabar gampang, ngantri aja, pasti gak sabar.
Bapak Ibu, para traveler yang ada di tempat ini, salah satu yang sangat mengganggu saya dengan budaya ngantre di Indonesia adalah pertama lift. Lift kebuka, orang gubrak-gubrakan di depan lift. Mereka tidak sadar yang dari dalam lift harus keluar dulu. Itu satu. Orang Indonesia suka banget gubrak-gubrakan di depan lift, seolah-olah sepertinya dia akan ditinggal sama liftnya. Aduh, nanti liftnya pergi, nanti liftnya ketutup. Tenang, kalau kita pencet tombol liftnya udah masih juga ketutup, berarti liftnya rusak. Puji Tuhan kita nggak di situ. Itu budaya ngantri loh. Ya. Terus bagi kita yang suka traveling, ini saya suka perhatikan. Tadi saya baru datang tadi siang. Saya tiap bulan naik pesawat kemana-mana, keliling Indonesia. Kalau naik pesawat yang single aisle itu berarti koridor di antara kursi cuma satu. Orang Indonesia, kita mau keluar dari bangku, diseruduk dari belakang. Kita mau ngambil koper gak bisa, diseruduk. Wow, jalannya cepat semuanya. Harusnya apa? Ngantri dong. Persilahkan orang yang di depan kita, karena itu haknya dia untuk keluar dulu. Dia kadang-kadang gak berani keluar karena trafiknya rame. Saya berapa kali ada ibu, ada bapak, ada anak, wanita bahkan, ayo bu duluan aja. Dia takut keluar karena trafiknya rame kayak mobil di jalan tol gitu. Saya diseruduk sama orang di belakang. Saya gak apa-apa. Puji Tuhan kaki saya cukup kuat. Jadi saya tahan aja. Saya kadang-kadang pernah sih saya balik, bentar ya mas, biar ini ibunya keluar duluan. Karena row di depan saya, dia punya hak keluar duluan. Itu budaya ngantre. Itu gak ada di orang Indonesia. Tapi tadi saya suka. Saya keluar karena saya duduk di window, saya mau keluar, bapak di sebelah saya udah nungguin. Semua disuruh keluar sama dia. Dia tetap berdiri dengan kopernya. Silakan pak. Saya dalam hati, ini jarang orang kayak begini. Karena dia orang Surabaya mungkin. Orang Surabaya biasa ngantri. Orang Jakarta, waduh, besok nih kalau saya pulang Jakarta, kan orang Jakarta semua pasti di pesawat. Ampun. Karena susah ngantri. Makanya ada istilah begini di Jakarta. Nih saya kasih trik ya di Jakarta. Kalau mau pindah jalur ya, pindah jalur di Jakarta pakai mobil, jangan kasih sen. Masuk aja buru-buru. Kalau kasih sen, gak dikasih malahan. Dipepet-pepet malahan. Coba di luar negeri. Kalau kita kasih sen, itu kan berarti dengan hormat kita ngasih tahu mobil bilang, permisi ya, numpang masuk. Kan kita gak bisa ngomong. Kan kita gak bisa buka kaca, permisi, kita kan gak bisa begitu. Makanya ada sen. Coba kasih sen di Jakarta. Diseruduk langsung. Makanya orang Jakarta udah tahu, mau pindah jalur jangan kasih sen. Kosong dikit, masuk. Masuk, gitu caranya. Bisa bawa mobil di Jakarta, bisa bawa mobil di mana aja. Tuh, ini baru ngomongin sabar doang, belum yang lain. Ya kan? Ini mata pelajarannya loh. Mata pelajarannya. Nah kemudian lembaran tesnya. Lembaran tesnya, nah ini dia nih. Coba lihat ya Roma 5 yang tadi ya. Ayat 3 sampai ayat 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam masalah maksudnya Paulus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan, tekun di dalam sekolah kehidupan. Kalau ada masalah, lembaran tesnya masalah. Jadi kalau ada lembaran tes, kita tekun, makanya tekun belajar. Supaya apa? Ada buahnya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Nanti Bapak Ibu baca di Alkitab bahasa Inggris, tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Tekun itu perseverance. Perseverance creates karakter. Jadi menimbulkan karakter yang tahan uji. Baru setelah itu ada pengharapan di dalam hidup ini. Jadi sebelum ada pengharapan di dalam hidup ini, makanya orang-orang susah punya pengharapan dalam hidupnya. Karena karakternya gak pernah lulus. Ini ada hidden gem loh di dalam sini yang Paulus sudah jelasin sama kita. Pertama kalau kita baca nanti ya, tapi itu pembahasan yang berbeda lah. Roma 5 ayat 1 itu ada, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
Kemudian dia kasih tahu, setelah udah diperdamaikan, masuk ke dalam kehidupan hari ini, kita disanctify, dikuduskan, pembaharuan budi terjadi hari lepas hari. Nah, ini ini sekolah kehidupannya, kamu akan ngalamin masalah. Kalau kamu ngalamin masalah, kamu tekun di dalam sekolah karaktermu. Nanti akan lahir karakter yang tahan uji. Ketika karakter tahan uji lahir, kamu akan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kamu ngerti akhirnya. Jalan Tuhan, isi hatinya, makin paham kamu. Itu yang sedang ajarkan sama kita. Nah, lembaran tesnya juga bukan sekedar masalah, tapi juga bisa orang lain. Makanya kalau ada orang yang nyebelin, jangan didoain mati. Teman saya waktu lagi COVID, orang yang nyebelinnya didoain mati. Terus dia senang, dia bilang sama saya, Bill, puji Tuhan Bill, dia masuk ICU. Saya bilang, gila ya lo ya. Bill, gue seneng Bill, bentar lagi dia mati Bill. Terus minggu depannya dia kasih tau lagi, Bill, puji Tuhan Bill, dia udah pakai ventilator. Tiba-tiba seminggunya lagi kasih tahu saya, Bill, kabar buruk, kenapa? Dia sembuh total. Saya bilang, gila ya kamu ya. Tahun lalu dia ketemu saya lagi, dia bilang gini, kamu ingat gak temen aku yang nyebelin itu sekarang makin gemuk, makin tambun, dan makin nyebelin katanya. Kenapa Tuhan panggil orang-orang baik? Orang-orang seperti begitu usianya panjang. Saya bilang ada orang seperti begitu dalam hidupmu. Supaya orang seperti kamu tuh yang berubah. Saya bilang gitu. Supaya kamu belajar sabar. Belajar murah hati. Dia bengong. Iya ya. Iya. Ini teman baik saya jadi saya ngomong apa adanya sama dia. Iya, orang kayak kamu tuh yang perlu berubah. Makanya Tuhan biarin orang-orang seperti begitu di sekeliling kita. Itu lembaran tesnya. Dan orang nyebelin selalu ada. Selalu ada. Nah, tesnya ini bisa jadinya kapan aja Bapak Ibu. Pop quiz dulu zaman kuliah. Bisa terjadi kapan aja. Dulu ya tesnya saya yang paling berat tuh menghadapi 18 juta motor di Jakarta. Ada 18 juta loh motor di Jakarta. Di Jabodetabek maksudnya. Waduh itu ya sampai hari ini juga sih. Cuman saya udah lewat lah kayak gitu-gitunya. Dulu nyalip mobil. Udah hampir kena. Ini berapa kali mobil ditabrak tuh udah biasa di Jakarta. Makanya mobil di Jakarta kalau mulus, itu berarti mobil gak pernah keluar dari garasi. Mobil kalau keluar dari garasi pasti beret-beret. Diserempet lah, apanya lah, segala macam. Udahlah sering lah. Dia hampir kena mobil saya. Saya klakson karena kaget juga kan. Dia buka helm. Apa lo? Ini ada darah Manado. Ada panas-panasnya juga. Istri saya punya password yang paling hebat, dia pegang kaki saya. Udah sayang diemin aja, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh hati saya. Iya ya, jangan-jangan jemaat ya. Jemaat lagi stres. Jadi setiap kali ada motor nyebelin, istri saya bilang, ingat jemaat. Saya bilang lama-lama ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Enak aja. Dikit-dikit jemaat, dikit-dikit jemaat. Nah, kemudian lulusnya tuh kapan? Kita tuh lulus, kalau di sekolah yang validasi lulusnya kan raportnya sama dosen, sama guru toh. Ini yang validasi kita lulus itu adalah orang terdekat. Makanya jangan bandingin hidup kita sama orang lain, bandingin diri kita sama diri kita yang kemarin, sama yang bulan lalu, sama yang tahun lalu. Istri saya bilang sama saya, ini kejadian mungkin 6-7 tahun lalu, dia bilang ini, kamu berubah ya, udah gak emosian lagi sama tuh motor-motor. Oh ya gitu, saya juga gak nyadar dia yang ngasih tahu. Berarti lulus, tapi jangan bangga, jangan cuman berarti lulus terus terlena, gak bisa. Sekolah kehidupan terjadi tiap hari kok. Tuhan berikan lagi kekuatan baru, gak bisa pakai daging kita. Harus pakai kuasa Tuhan. Nah sekali lagi, kapan berakhirnya? Sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita dipanggil pulang. Gak akan selesai sekolah kehidupan. Jadi tiap hari ingat, karakter saya harus dibentuk, karakter saya harus masuk sekolah, saya harus jadi orang yang lebih baik daripada saya yang tahun lalu, saya yang kemarin dan seterusnya dan seterusnya. Nah coba lihat Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi begini. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Ini di dalam sekolah karakter yang lembaran tesnya manusia, ini yang Alkitab ajarkan.
Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini bukan secara letterlek ya, tapi ini metafor. Kenapa orang-orang seperti begini? Alkitab katakan begini ayat 14. Engkau akan berbahagia. Itu kunci daripada kebahagiaan hidupmu. Karena apa? Mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Nah, ini berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga kepada orang yang membuat kita sakit hati. Orang yang membuat kita sakit hati nggak bisa membalas kebaikan kita. Makanya Alkitab udah kasih kuncinya. Saling mengasihi. Di Yohanes 13 ayat 34, saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Jadi dasar kasih saya kepada orang di sekitar saya itu adalah dasar kasih Kristus kepada saya. Bukan dasar kasih dia kepada saya. Nggak bisa soalnya kalau seperti itu nggak bisa. Jadi berarti setiap hari saya bangun pagi, saya harus menjadi kado, menjadi orang yang tepat bagi orang di sekitar saya. Saya harus memberikan hidup saya untuk mereka. Nah, yang namanya sekolah karakter ini, berarti kan ada tanggung jawab kita untuk lulus, untuk supaya kita lebih baik dan seterusnya. Tanggung jawab kalau diabaikan itu nggak akan hilang. Saya ulang ya, tanggung jawab tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita abaikan tanggung jawab itu nanti jadi beban buat orang lain. Contoh sederhana. Saya waktu papa saya akhirnya mengaku sama saya bahwa papanya dia suka gebukin dia. Di kampung Tomohon di Manado, dan opa saya ini tentara kenil dulu, saya gak pernah ketemu sama dia. Papa saya digebukin, ditelanjangin di kampung Tomohon, diikat di pohon, digerayangin semut merah. Sampai dia kabur ke pelabuhan Bitung satu hari di masa mudanya. Dia kabur dari Manado ke sini, ke Surabaya. Kota pertama yang dia injakan kakinya di Pulau Jawa itu kota Surabaya. Dia pernah tinggal di sini tahun 60-an. Dia kabur dari bapaknya karena dia benci sama bapaknya. Dia kepahitan sama bapaknya. Jadi kita nih sakit hati normal. Kita jatuh juga sakit. Sakit hati itu normal, itu manusiawi. Kalau kita sampai gak sakit hati berarti kita udah apatis, itu bahaya bahkan. Berarti udah gak rasa. Ya, itu bahasa Inggrisnya callous. Itu bahaya kalau udah kayak begitu. Berarti udah, ya udahlah bodo amat sama semua kondisi hidup. Itu nggak gitu. Kita sakit hati itu normal. Nah, kita harus mengambil keputusan supaya tidak masuk ke dalam jenjang yang paling parah, yaitu kepahitan, bitterness. Karena orang yang kepahitan, Alkitab sudah mendokumentasikan akan mencemarkan orang-orang di sekitarnya. Dia pindah ke Surabaya, dia pindah ke Bandung, dia pindah Jakarta, dia ketemu mama saya di Jakarta tahun 60-an di gereja. Mereka nyanyi di paduan suara sama-sama. Jadi waktu dia cerita sama saya dan dia cerita waktu papanya meninggal juga dia gak ada rasa sedih. Dia juga cuma dengar aja, dia gak pernah pulang lagi ke kampungnya, gak pernah ketemu lagi sama papanya. Apalagi di zaman itu gak ada telepon yang bisa mengkonek mereka dan lain sebagainya. Terus saya tanya sama dia, kok papa gak pernah lakukan KDRT di rumah? Sama mama, sama anak-anaknya, bahkan dia menjadi sosok bapak yang sangat lembutnya luar biasa. Penuh dengan senyum, tiap hari saya ngeliat dia senyum. Tiap hari itu kalau ketemu dia gini. Saya gak pernah lihat dia stres, kalaupun dia stres saya gak tahu. Dia pergi dengan sangat tenang, dia kena serangan jantung tahun 2010. Dan sampai hari ini saya masih suka menangis kalau ingat dia, saya kangen banget sama dia. Tapi cerita saya bisa berbeda toh hari ini. Kalau dia tidak meninggalkan kepahitannya di altar Tuhan. Karena sebelum dia menikah sama mama saya, dia bilang begini, papa tinggalin semua kepahitan di altar Tuhan, karena papa gak mau bawa sampah dari masa lalu. Itu yang dia katakan kepada saya. Gak fair, tidak adil. Di rumah ya, kami tuh waktu tumbuh dewasa, mama tuh yang penuh dengan disiplin. Saya sering banget ngeliatin dia tuh elus-elus punggungnya mama. Udah. Kalau mama lagi marahin kita. Itu papa. That's my dad. Dia disiplin kita. Dengan gayanya dia. Lembut banget. Bill, udahlah Bill. Kalau ngomong tuh gitu. Gimana gak kangen coba sama orang kayak gitu. Gak ada a glimpse. Gak ada tuh bekas-bekas yang dulu.
selesaikan di altar Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang gak bisa bales, kalau kita berbuat kebaikan di satu sisi juga, ya ini juga ironis nih. Ya, di Indonesia lah ya, Jakarta, Surabaya juga banyak ya. Gereja di dalam mall toh. Saya suka perhatikan behavior orang, makanya tadi saya bilang orang ngantri. Saya gak tahu kenapa suka liatin sikap orang lah. Di mall misalnya, jemaat masuk ke mall. Dibukain pintu sama satpam kan, nggak ditegur satpamnya, nggak ditegur. Alkitab bilang apa? Ketika orang itu nggak bisa balas kepada kamu, kamu dibuat berbahagia. Oh, diabaikan, karena nggak kenal juga. Padahal dibukain pintu loh. Nah, waktu dia udah masuk ke dalam mall, nanti kan dia masuk ke dalam gereja toh. Ada ruang gerejanya kan. Nah, di depan ruang gereja ada siapa? Ada greeter. Shalom. Oh, semua jemaat gini, shalom. Oh, langsung jadi manis. Mau masuk pintu gereja langsung jadi manis. Dia lupa ibadahnya itu mulai sejak dia bangun pagi. Karena gereja Tuhan adalah saudara dan saya, ini gedungnya. Bangun pagi di rumah tuh ibadah udah mulai berlangsung. Melakukan fungsinya dengan sebaik-baiknya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua di rumah. Dia masuk ke dalam pintu mall. Justru di situ karakter ilahi, gambar dan rupa Tuhan harus dipertontonkan justru di situ. Dibukain pintu sama satpam, bilang terima kasih dong. Makasih ya mas. Keluar dari toilet, ada petugasnya toh. Saya juga suka geli sendiri, petugas toilet, abis kita ngotorin toiletnya dibilang terima kasih. Makasih pak, gitu-gitu kan. Karena itu udah SOP-nya dia. Berapa banyak di antara kita yang stop sebentar bilang, makasih ya mas, bersih banget mas, makasih ya mas. Pekerjaannya luar biasa. Stop sebentar. Mereka gak bisa balas buat kita dibuat berbahagia. Itu karakter. Jadi gak perlu khotbah di mana-mana. Tapi kelakuan kita, tindakan kita jadi khotbah buat orang lain. Mereka lihat Yesus dalam hidup kita. Saya punya teman yang terima Yesus gara-gara tetangganya penjual bakso. Kalau pulang, baksonya gak laku. Dia pulang senyum-senyum sambil nyanyi lagu rohani. Ini teman saya dari agama seberang. Dia bilang gini, Bill, aku tuh terima Yesus. Cuma gara-gara lihat temanku sebelah rumah. Tetanggaku yang jualan bakso. Kalau pulang baksonya itu pasti ada sisanya. Aku tuh sampai pernah nyobain baksonya. Memang gak enak baksonya. Makanya gak laku. Tapi kalau pulang ke rumah, senyum, nyanyi lagu rohani, bersuka cita hidupnya. Sampai saya tanya resepnya apa. Daganganmu lo gak laku. Biasa-biasa aja kamu pulang dengan sukacita sambil nyanyi-nyanyi sambil tersenyum. Aku nih loh. Stres melulu hidupnya. Dia lihat Yesus dalam hidupnya dia. Makanya orang tua kan suka mendandankan anaknya ya. Terus anaknya kalau jalan ke mall nanti dipuji sama orang. Aduh wangi sekali, aduh cantik, aduh cakep anaknya. Yang bangga siapa? Orang tuanya. Anaknya gak ngerti. Makanya kalau tiba-tiba kita masuk ke dalam sebuah masalah dan orang memuji. Kok kamu kuat ya, imanmu luar biasa. Tuhan yang bangga. Kemuliaan untuk namanya. Itu karena karakter Kristus, karena gambar dan rupa Tuhan itu tercermin dalam hidup kita. Kita mempersilahkan orang, kita ngalah sama orang bahkan. Mencerminkan kasih Kristus. Susah memang, makanya firman Tuhan paradoks, kan saya udah pernah bilang. Bertolak belakang sama logika manusia, namun mengandung kebenaran dan memerdekakan hidup kita. Itu kunci kebahagiaan kok, kunci kepuasan dalam hidup. Firman Tuhan. Memang berat, karena bertolak belakang sama logika. Bagaimana saya bisa mendahului dalam memberi hormat, Alkitab katakan, kepada orang yang berselisih paham sama saya. Dengan risiko kalau saya panggil dia atau saya sapa dia, saya dibuangin muka sama dia. Tapi itu firman Tuhan. Saya tutup sama ini. Ketika Daud dikejar sama Saul. Dikejar sama Saul. Daud ini sudah diurapi. Akan menjadi raja, pengganti Saul. Di awal Saul gak tahu memang. Dan kemudian kalau kita lihat di 1 Samuel 16, dia diurapi, kemudian ada kisah dia melawan Goliat. Ya. Nanti kita bahas secara detail di ibadah berikutnya. Kisah tentang dia dan Goliat. Kemudian masuk ke 1 Samuel 22-24.
Dia dikejar sama Saul. Kenapa? Karena waktu setelah pertempuran melawan Goliat, dia dielu-elukan sama bangsa Israel. Saulnya cemburu. Kan Saul masih jadi raja. Dikejar dia sama Saul, hendak dibunuh. Nah, Daud di dalam proses dia dikejar sama Saul, dia sempat masuk ke dua gua. Dua gua. Yang pertama namanya Gua Adulam. Nah, Alkitab mencatat begini, 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya, perhatikan ini, setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Di dalam proses dia dikejar sama Saul hendak dibunuh ketika dia sedang ngumpet bersembunyi di Gua Adulam. Gua Adulam itu sekitar mungkin 22 mil atau berapa ya? 31 kilo lah. 31 kilo southwest dari Yerusalem. Ini Yerusalem di southwest sebelah sana. Di selatan agak ke barat. Itu letaknya Adulam tuh di situ. Dia ngumpet di situ. Di dalam proses itu Tuhan kirimkan orang-orang seperti begini. Orang-orang yang berhutang dikejar debt collector, orang-orang yang punya masalah berat, orang-orang yang di dalam kesukaran, orang yang sakit hati, itu ada 400 ngumpul sama dia. Nah, mereka akhirnya melihat sosok pemimpin ini dan mereka belajar dari karakter ini karena Tuhan percayakan hidup kita buat orang-orang seperti begitu di sekitar kita. Saya nggak tahu keluarga saudara seperti apa, teman-teman saudara seperti apa. Tapi jadilah lembaran yang terbuka setiap hari buat orang-orang ini. Mereka butuh kita loh. Mungkin di kesempatan hidup mereka, satu-satunya Alkitab yang mereka baca adalah hidup saudara dan saya. Itu satu-satunya Alkitab yang mereka bisa baca. Itu sebabnya setiap hari kita nggak pernah tahu. Seperti teman saya nggak pernah tahu. Itu tukang bakso nggak pernah tahu. Tetangganya satu hari terima Yesus sebagai juru selamat. Kita nggak pernah tahu. Jangan jadi seperti saya. Saya dulu waktu saya kuliah ya. Saya ini karena budaya terus akhirnya jadi nggak ngerti juga kan akhirnya. Ini jangan seperti begini nih. Billy Lantang tahun 80-an. Dikirim sama orang tuanya ke sebuah sekolah namanya Oral Roberts University. Saya sekolah di situ, kemudian saya dapat kerjaan di dormitory atau di asrama atlet. Jadi sekolah itu ada atlet baseball, atlet basketball. Saya kerja di asrama atlet. Nah, asrama atlet saya di-hire sama manajer saya. Jadi saya asisten manajernya waktu saat itu. Nah, dia nakal banget. Dia kakak kelas saya kan. Nah, di asrama atlet itu kan makanannya sehat-sehat, susu, telur, dagingnya besar-besar karena buat makanan atlet. Kita yang masakin buat mereka. Saya gini-gini jago masak dulu. Nah, atasan saya nih, manajer saya, kakak kelas saya bilang gini, Bill, selama kamu kerja di sini, whatever you need, apa yang kamu butuhkan, ambil dari dapur, bawa pulang aja. Nanti saya yang ini, rekayasa catatan inventory. Jadi selama saya kerja di sana, saya nggak pernah ke supermarket. Telur saya bawa dari situ. Alias apa? Mencuri kan. Nah, akhirnya kakak kelas saya lulus. Saya dipromosi jadi manajer. Jadi pemimpin. Saya punya anak buah kan. Anak buah saya lakukan hal yang sama. Hei anak buah, selama kamu kerja di sini, telur, daging, susu, ambil. Nanti inventory saya rekayasa. Saya kalau ingat-ingat dulu, malu sendiri. Nyuri bertahun-tahun dari situ. Jadi waktu saya baca ini, iya ya Tuhan kita nih hidup kita kayak ditonton orang gitu loh. Ditonton orang, kita ada di ladang pertandingan yang luar biasa kan, di arena pertandingan. Setelah akhirnya dia selesai dari Adulam, nanti Bapak Ibu baca sendiri, dia sempat pergi ke sebuah tempat di Moab. Karena memang dia punya nenek buyut, itu kan Ruth, orang Moab. Dia titip mamanya, dia titip papanya di situ. Orang tuanya dititip di Raja Moab. Karena dikejar sama Saul. Dan yang terakhir, akhirnya dia masuk ke sebuah lembah namanya En-Gedi. En-Gedi ini kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, letaknya gak jauh dari Laut Mati. Nah, ada kisahnya di 1 Samuel 24. Ya kita baca 1
1 Samuel pasal yang ke-24 mengatakan begini. 1 Samuel 24 ayat yang pertama. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ya. Kemudian ayat yang kedua, kemudian Saul mengambil 3.000 orang, 3.000 loh. Terpilih dari seluruh orang Israel. Itu pasukannya dia, lawan Daud dengan 400 orang-orang yang punya masalah yang ada sama dia. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya. Dari sekian banyak gua yang ada di En-Gedi, banyak guanya, dia masuk ke dalam gua tempat persis di mana Daud sedang sembunyi. Bayangin coba. Masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Disinilah yang namanya lembaran tes dikasih sama Tuhan. Disinilah sebelum dia menjadi raja, tesnya terjadi di sini. Terjadi di Adulam, terjadi waktu lawan Goliat, terjadi waktu dia dibanding-bandingin sama orang tuanya, dia gak direken bahwa dia akan menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dia punya 7 kakak loh, dia gak direken, dia gak diperhitungan sama bapaknya, dia gak pernah Alkitab mencatat dia kepahitan sama orang tuanya. Waktu dia dipanggil, gak pernah juga Alkitab mencatat dia sombong saat itu, enggak. Bahkan orang tuanya diurusin sama dia, sejak Adulam orang tuanya dititipin sama Raja Moab. Saya lagi dikejar, tolong jagain orang tua saya. Kok bisa Saul masuk persis di gua di mana Daud lagi ngumpet, lagi bersembunyi di situ. Sampai teman-teman yang 400 orang ini, yang orang yang ada di sekitarnya dia bilang begini, ayat-ayat yang keempat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Wah udah, ini kesempatan yang sangat baik. Kelarin aja udah, bunuh dia, kelar masalahmu. Maka Daud bangun, ayat yang keempat bagian yang terakhir. Lalu dia hanya memotong punca jubah daripada Saul dengan diam-diam. Dia gak pernah bunuh. Kenapa dia gak pernah bunuh? Karena ayat yang ke-6 mengatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu. Urapan daripada Saul. Kalau kita baca 1 Samuel 16. Udah gak ada. Udah dipindahin sama Nabi Samuel kepada Daud. Karena Saul tidak taat. Tapi Daud mengatakan, dan Daud tahu. Daud mengatakan begini, ini orang pernah diurapi Tuhan. Saya gak mau bunuh dia. Sebuah kesempatan yang baik belum tentu benar. Sebuah kebenaran pasti akan membawa kebaikan. Jadi hati-hati. Itu adalah karakter soalnya. Jadi hati-hati. Kalau saat itu dia bunuh, selesai masalahnya. Dia keluar. Waktu Saul udah keluar, di hadapan 3.000 prajurit. Itu ujung jubah yang dipotong sama dia. Dia keluar, dia sujud di hadapan Saul. Dia bilang gini, Tuanku, I could have killed you. Saya bisa bunuh kamu tadi. Saya tidak mau bunuh karena kamu adalah orang yang diurapi. Saat itu, di dalam sekolah karakter, yang berhasil dan lulus adalah Daud. Dan Saul dipermalukan di hadapan 3.000 pasukannya. Dia bisa bunuh. Seorang Billy Lantang, jangan ngikutin lagi ya, ini belum bertobat juga ya. Di tahun 97 saya balik setelah selesai studi saya, kerja saya. Saya pulang ke Indonesia. Saya gak punya SIM Indonesia. Saya saya gak pernah lupa, saya lagi pergi ke rumah orang tua saya lewat jalan Pramuka namanya di Jakarta. Dulu gak ada busway, tapi ada jalur bus namanya. Ada jalur bus. Saya salah masuk, dan itu gak boleh masuk situ. Saya di stopin sama polisi. Di stopin polisi, saya masih ingat namanya sampai hari ini. Cuman gak enak ngomonginnya. Masih ingat saya namanya, karena ini kejadian lucu sekali. Tahun 97 loh itu, udah lama banget. Ingat, ini saya belum bertobat ya. Setahun setelah itu baru saya bertobat, jadi jangan diikutin loh. Saya buka kaca. Dia minta SIM. Saya belum ngomong apa-apa, saya kasih SIM saya. Saya gak punya SIM Indonesia, SIM saya tuh SIM-nya Oklahoma di Amerika.
Oklahoma driver license namanya. Nama panjang saya John Samuel William Lantang. Gak ada bilinya lah. Dia gak lihat lantangnya, mungkin dia gak ngeh juga. Dia lihat tuh nama-nama asing gitu, dia bilang ini, where you from? Wah. Terus kan saya baru pulang. Ya saya gak bohong juga, di awal sih gak bohong. Amerika. Oh, Amerika, dia ngomong gitu. Terus dia bilang gini, you know, bus lane, no. Maksudnya gak boleh lewat situ. Terus tiba-tiba dia bilang gini, you go there, apa sih go there? Masih suruh ke sana, go there. Ada pos polisi di situ. Saya menepi di situ, dia suruh saya keluar, galak banget pokoknya ya. Saya duduk di pos polisi. Saya belum ngomong apa-apa loh. Tapi saya udah ngerti nih, berarti dia mikir saya dari Amerika nih. Karena dia ngomong bahasa Inggris kan. Terus saya duduk sama komandannya sama dia. Terus komandannya nanya sama saya, where do you work? Kerja di mana? Nah di sini saya bohong. Jangan diikutin, dia belum bertobat soalnya. Karena lagi mumpung kondisi bisa membebaskan saya. Pikiran saya tuh cepet banget kayak bohlam lampu gitu kalau di film kartun tuh kling dapat ide gitu. Ding gitu. Saya langsung bilang gini, where do you work? Kerja di mana? Saya bilang gini, US Embassy. Kedutaan Amerika. Kenapa saya ngomong gitu? Karena orang kedutaan gak boleh ditangkap. Betul gak? Komandannya waktu saya ngomong, dia gak minta tanda pengenal lagi. Salahnya juga gak minta, saya gak punya loh tanda pengenal. Kalau saya bohong, langsung dia lihat sama anak buahnya yang tadi nangkap saya. Kamu tuh ya gimana dong? Kalau nangkep orang tuh ya ditanya dulu kerja di mana. Ini kalau kita nangkep orang dari kedutaan masalah nanti kita. Gimana sih kamu? Oh siap komandan. Saya kan ngerti dia ngomong apa. Tapi saya harus belaga nggak ngerti, bener gak? Jadi saya nahan ketawa. Tapi ada rasa senang. Senang juga ya. Kebohongan saya berhasil gitu. Langsung saya dituntun sama itu orang yang tangkap saya sama polisinya. Dituntun, kamu bilang, I'm so sorry sir, I'm so sorry. Go, please. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Papa saya marahin saya, kamu tuh bener-bener deh. Saya gak pernah lupa kisah itu. Jangan diikutin, saya belum bertobat ya. Itu momen, kalau saya baca kisah ini, itu momen yang menurut kita seringkali, kesempatan nih. Kesempatan saya lolos nih. Kesempatan nih gak ada yang tahu nih. Kesempatan nih, ini baik nih kayaknya gitu. Baik belum tentu benar. Benar membawa kebaikan. Sering kali Tuhan kasih tahu, ini lembaran tesnya. Kemana kamu mau bawa karaktermu. Saya percaya kita diperlengkapi, dikuatkan hari ini. Dan sampai kapanpun ingat masalahnya saya. Jangan salahin orang lain. Kitanya yang harus berubah. Kalau kita sedang berurusan sama orang yang nyebelin, kitanya yang berubah. Doain aja dia. Ada kesempatan bisa bicara baik-baik. Dan ingat, sekolah kehidupan terjadi sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan dengan kuasamu, aku sanggup setiap hari lulus dan menjadi orang yang lebih baik. Supaya orang di sekitarku melihat Tuhan, melihat gambar diri Yesus dalam hidupku. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, mengucap syukur buat gambar diri Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu tugas kami hari ini supaya sampah-sampah yang ada, baik itu dari masa lalu atau hari-hari yang dimana kami tidak menjaga mata dan telinga, kami minta sama Tuhan hari ini kembali Tuhan, kami dikuatkan, kami diberikan kuasa untuk terus lulus dalam kelas-kelas di mana kami sedang sekolah kehidupan, sekolah karakter kami. Kami percaya kami punya karakter yang tahan uji. Karena ketika kami mengerti akhirnya, isi hatimu, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami mau Tuhan, hidup kami setiap hari diubahkan lebih baik dari diri kami yang kemarin, dari diri kami yang tahun lalu. Supaya kehidupan kami jadi lembaran terbuka bagi orang di sekitar kami. Kami jadi kado yang terindah bagi mereka. Karena ada kemungkinan Alkitab satu-satunya yang mereka baca adalah diri kami ya Tuhan. Itu tanggung jawab. Itu sebabnya kami tidak mau melalaikan tanggung jawab ini. Biarlah hidup kami terus bersinar dan gambar dan rupa Tuhan tercermin dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi, dan kami percaya pintu-pintu yang baru Tuhan akan bukakan bagi mereka. Ada hal-hal yang luar biasa menanti bagi kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa
dan berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.